Shalom saudara-saudari sekalian, sungguh bersyukur dan senang sekali kita bisa berkumpul bersama lagi dalam Gema pada hari ini. Sebelum kita memulai Gema pada hari ini, mari kita bersatu bersama di dalam doa. Bapa yang dalam surga, kami mengucap syukur ya Bapa atas segala pimpinan-Mu, kami bisa berkumpul lagi bersama dalam Gema hari ini. Tolong pimpinan-Mu ya Bapa agar kami bisa selalu fokus dalam perenungan dan dalam pembacaan firman Tuhan pada Gema hari ini. Pimpin Gema pada hari ini dari awal hingga akhir ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apakah pernah terlintas di pikiran Anda bahwa apa yang membuat seseorang tidak menyadari atau tidak segera bertobat dari dosa-dosanya? Tapi biasanya orang-orang demikian, orang yang tidak mau segera bertobat walaupun mereka menyadari dosa-dosanya dan mereka berbuat dosa dan mengulangi dosa-dosanya itu, biasanya mereka merupakan orang yang tidak percaya akan dosa. Karena mungkin keadaan mereka baik-baik saja, mungkin mereka justru lebih makmur ataupun lebih senang, bisa lebih bersenang-senang meskipun mereka berbuat dosa daripada orang-orang yang justru menghindari dari dosa-dosa tersebut. Itu merupakan pembahasan tema kita pada hari ini, penghukuman yang pasti. Sebelum kita berlanjut dalam perenungan pada hari ini, mari kita bersama membuka Alkitab kita di Mika 3 sampai yang keempat. Tapi saya akan hanya membacakan Mika 3 ayat yang ke-11 dan yang ke-12. Tapi saya menghimbau saudara-saudari sekalian untuk membaca seluruh bagian dari Mika 3 dan 4. Mika 3 ayat yang ke-11. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dan berkata, "Bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Sebab itu, oleh karena kamu maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan." Sekian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Dari ayat yang saya bacakan tersebut, disebutkan bahwa para pemimpin bangsa dan para nabi-nabi Israel maupun Yehuda juga merasa yakin bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah mereka dan memimpin mereka sehingga mereka tidak akan mengalami malapetaka. Disebutkan dalam Mika 3 ayat yang ke-11. Keyakinan seperti ini seringkali mungkin membutakan banyak orang Kristen di luar sana atau mungkin Anda dan saya sendiri. Membuat mereka beranggapan bahwa gak apa-apa berbuat dosa, gak apa-apa berbuat sebanyak-banyaknya dosa dan mengulangi dosa, karena Tuhan sudah menebus dosa kita. Ada juga yang berpikir bahwa kita telah diselamatkan sekali untuk selama-lamanya. Jadi, meskipun kita tidak telah diselamatkan sekali, kita boleh bebas melakukan dosa. Ada juga yang berpikir bahwa keselamatan kita tidak lagi ditentukan oleh perbuatan, melainkan iman kita kepada Yesus. Jadi dijelaskan bahwa kita boleh berbuat apapun yang kita mau, boleh berdosa bagaimanapun, mereka beranggapan seperti itu. Yang penting iman kita kuat kepada Yesus. Ini merupakan pemikiran yang sangat salah. Benar sekali bahwa Tuhan Yesus telah menebus dosa kita, telah menggantikan kita dalam perbuatan dosa kita. Kita telah diselamatkan oleh iman. Namun, bukan berarti kita boleh seenaknya untuk berbuat dosa atau berbuat apapun yang kita mau tanpa memikirkan orang lain. Justru sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita diajar untuk bisa mengasihi orang lain, untuk kita bisa tidak berbuat dosa. Justru karena kita beriman dalam Tuhan Yesus, kita harus berubah menjadi individu yang lebih baik,
individu yang lebih beriman kepada Yesus. Kita harus mengubah karakter kita, iman kita, untuk yang lebih baik lagi. Jika kita sudah benar-benar dilahirkan kembali, kita sudah benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita memiliki sebuah kerinduan untuk sungguh-sungguh bertobat, untuk sungguh-sungguh berbuat baik. Iman di dalam hati kita justru berpegang kepada apa yang benar dan yang baik. Bagaimana dengan hidup saudara-saudari pada hari ini? Apakah dosa saudara-saudari terus engkau lakukan berulang kali? Engkau lakukan terus-menerus? Masihkah engkau lakukan dosa-dosa dengan terus-menerus tanpa takut akan hukuman akan Tuhan? Saudara-saudari, renungan hari ini mengingatkan untuk segeralah bertobat sebelum Tuhan menurunkan hukuman atas dirimu. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang dalam surga, terima kasih ya Bapa atas teguran-Mu pada Gema hari ini, pada renungan hari ini. Terima kasih karena Engkau telah selalu mengingatkan kami untuk tidak berbuat dosa, untuk sungguh-sungguh bertobat, untuk sungguh-sungguh menjadi individu, menjadi manusia yang baik dan melakukan hal yang benar. Tolong pimpin kami semua ya Bapa, agar kami bisa bersungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Kami bisa sungguh-sungguh tidak berbuat dosa. Hanya dari pertolongan-Mu ya Bapa, kami bisa melakukan hal yang baik dan yang benar. Kami tidak melakukan dosa kembali. Kami bisa menghindari segala dosa dan segala mara bahaya dari dosa. Engkau yang tolong pimpin kami dan kehidupan kami, serta jalan di dalam kehidupan kami. Tolong pimpin dan tolong tunjukkan jalan yang benar dan yang baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara-saudari sekalian.